Shalom semuanya yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar buku Filipi patsalnya yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajaran patsal pertama, saya akan memberikan sedikit latar belakang daripada buku Filipi ini. Buku ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam rumah tahanan di Roma. Mari kita lihat dulu Filipi 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, jadi jelas di sini dikatakan bahwa Paulus itu sedang ada di dalam penjara, tapi di sini itu bukan penjara gitu ya. Memang sebelumnya dia dimasukkan ke penjara, tapi kemudian dipindahkan dia ke rumah tahanan. Di rumah tahanan itu dia tinggal di sana selama 2 tahun, sehingga dia bebas menerima orang-orang yang datang kepada dia. Nah, kita melihat mengapa Paulus itu menulis buku Filipi ini. Tujuan utama daripada menulis buku ini adalah dia ini ingin mengucapkan terima kasih kepada gereja di Filipi yang sudah memberikan dia dan mensupport dia, terutama dalam finansial. Mari kita lihat pasal pertama ayatnya yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan because of your partnership, ya. Jadi partnership di sini ini dia juga dengan kata lain financial partnership. Jadi dia diberi dukungan uang juga, ya. Kemudian dia sekalian waktu menulis surat ini, dia juga mau menceritakan tentang keadaan dia di dalam penjara. Itu kalau kita baca di pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 26. Judulnya aja kesaksian Paulus dalam penjara. Jadi dia juga melaporkan keadaannya di situ. Sekalian dia juga encourage ya orang-orang Filipi, gereja di Filipi untuk bertahan di dalam persecution dan selalu bersukacita. Nah, kalau saya melihat buku Filipi ini, itu tema utamanya yaitu sukacita. Sukacita di dalam segala keadaan, ya. Mari kita lihat ayat 27 sampai 30 di Filipi pasal 1 ya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Baca sampai ayat 30. Dengan kata lain, dia mau supaya anak-anak Tuhan di dalam gereja Filipi ini tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Dan juga kalau kita baca pasal 2 ayat 1 sampai ke 11, kita melihat di situ Paulus menasihatkan supaya mereka juga bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Jadi itulah tujuan daripada Paulus menulis buku ini. Mari kita baca Filipi pasal yang pertama ayat 1 dan 2 dulu ya, ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau kita baca hampir semua
surat-surat Paulus, Paulus itu pembukaannya seperti ini. Dia itu mengidentifikasikan penulisnya, yaitu dia sendiri. Kemudian dia juga mengidentifikasikan kepada siapa dia menulis, ya. Dan kemudian dia selalu memberi salam. Perhatikan dalam hampir semua buku-buku yang ditulis oleh Paulus. Mari kita lihat di sini. Paulus dan Timotius. Di sini dia memasukkan Timotius. Bukan berarti Timotius itu juga menulis buku ini, tidak. Oke. Dia memasukkan nama Timotius sebagai sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Oke. Dikatakan di sini Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba-hamba Kristus Yesus. Kalau bahasa Inggrisnya servants of Christ Jesus. Nah, di dalam translation yang lain ada kata bond servant, ya. Bond servant itu lebih dalam lagi artinya, yaitu seorang budak yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada tuannya. Di sini kita melihat ada kata Kristus Yesus. Kalau kita melihat dalam chapter 1 ini, ada kata yang diulang-ulang yang perlu kita perhatikan, yaitu kata Kristus. Kalau Alkitab bahasa Inggris saya, kata Kristus saja di dalam chapter ini ada 18 kali, dan kata Injil, Gospel, Injil, itu ada 6 kali. Berarti kalau kata itu diulang-ulang, berarti kita harus melihat bahwa itu penting sekali. Kristus dan Injil itu penting sekali, ya. Kemudian dikatakan selanjutnya kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Nah, dikatakan di sini kepada orang kudus berarti kepada semua anak-anak Tuhan, ya. Di sini saint, orang kudus itu bukan orang yang dipilih khusus, ya. Misalnya kalau seperti di agama Katolik kan ada yang namanya Saint Paul, ya, Saint Peter, ya. Tapi yang di sini artinya adalah orang kudus, yaitu semua orang yang percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mereka itu diberikan satu jubah, yaitu jubah kebenaran, dan mereka itu dikuduskan. Dengan kata lain, posisi mereka di hadapan Tuhan adalah orang kudus karena ada darah Yesusnya. Jadi, dengan kata lain, orang kudus di sini adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Paulus menulis kepada semua orang kudus. Kemudian ada salamnya di ayat yang kedua. Salamnya apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Di sini luar biasa. Grace and peace. Kasih karunia dan damai sejahtera selalu bersamaan. Kalau saudara membaca di Alkitab di ayat-ayat lain, dua kata ini selalu bersamaan. Dan bahkan kebanyakan selalu grace and peace, grace and peace. Karena begini, grace itu merupakan kasih karunia yang kita terima dari Yesus ketika kita sudah percaya sama Dia, mengaku Dia sebagai juru selamat pribadinya kita. Itu Tuhan itu memberikan kita kasih karunia-Nya, grace. Karena apa? By grace we are saved. Dengan kasih karunia kita itu diselamatkan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu ada di Efesus, ya. Jadi kasih karunia ini kita terima dari Yesus Kristus. Karena kita sudah mempunyai kasih karunia dari Yesus Kristus, maka damai sejahtera itu ada di dalam kita. Ya, kita nggak bisa menerima damai sejahtera itu sebelum kita itu diberikan kasih karunia oleh Tuhan.
Jadi kasih karunia diterima, akibatnya kita punya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu. Waktu saya mempelajari buku Filipi ini, ayat 1 sampai 11, saya melihat ada 3 hal yang Paulus itu pikirkan atau lakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, di situ saya belajar banyak ya sebagai seorang pemimpin. Dan di situ menggambarkan bahwa Paulus itu benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi. Mari kita lihat apa 3 hal yang ada di dalam Paulus ketika dia menulis ini. Ayat ketiga sampai ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Berarti Paulus itu berkata, I have you in my mind. Aku itu di otakku, di pikiranku ada kalian semua, ada kamu. Ya. Kemudian mari kita lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai ke-8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Nah, bukan saja kamu, yaitu orang-orang di gereja Filipi itu ada di pikiran Paulus, tetapi ada juga di hatinya Paulus. Kemudian kita lihat ayat 9 sampai ayat ke-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Luar biasa. Yang ketiga ini, inilah doaku, I have you in my prayer. Dengan kata lain, dia sebagai seorang pemimpin, jemaat di dalam gereja Filipi itu ada di pikirannya, ada di hatinya, dan ada di dalam doanya. Ketika saya belajar ini, saya pikir gini, oh Tuhan, pantas si A kadang ada di pikiran saya, si B kadang ada di hati saya, ya, si C kadang ada di dalam doa saya. Tapi saya dengan melihat ini, saya ingin belajar lebih banyak lagi sebagai seorang pemimpin untuk selalu memikirkan teman-teman kita, ya, selalu taruh mereka dalam hati kita dan mendoakan mereka. Oke, mari kita belajar yang pertama. I have you in my mind. Saya ada kamu dalam pikiran saya. Dalam pikiran saya ada kamu, ya. Ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan aku berdoa dengan sukacita. Nah, dengan sukacita, luar biasa ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Luar biasa, ya. Sangat luar biasa bahwa Paulus itu memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri, padahal dia sedang di dalam penjara. Oke. Nah, ketika dia lagi menunggu trial ya, maksudnya trial itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Trial ya, apakah naik banding ya, di kerajaan Roma pada saat itu, pikiran Paulus itu kembali kepada dulu-dulu, di mana ketika dia berada di Filipi dan setiap persekutuannya dia dengan orang-orang di Filipi itu dia ingat dan membawa sukacita buat dia. Ya, kalau saudara buka Kisah Para Rasul 16, ya, dibaca ya, Kisah Para Rasul 16, saudara bisa melihat ada beberapa hal yang terjadi dengan Paulus di Filipi. Ya, bagaimana dia itu ditangkap, dipukul, dimasukkan penjara, dipermalukan di depan orang. Tapi
memori seperti itu justru membawa sukacita bagi Paulus. Kenapa? Karena di dalam kesusahannya dia, kalau saudara baca ya di Kisah Para Rasul 16, di dalam kesusahannya dia, justru penjaga penjara itu bahkan mengenal Kristus pada saat Paulus itu di penjara. Luar biasa sekali. Dan Paulus ingat juga Lydia sama seluruh keluarganya. Bagaimana seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan bagaimana Lydia itu membawa kabar baik, menginjil kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang kampungnya. Itu juga membawa sukacita buat Paulus, ya. Dan dia juga mengingat seorang budak wanita, ya, gadis kecil yang dirasuki setan, ya. Dan juga dia mengingat saudara-saudara yang luar biasa di dalam pelayanannya dia pada saat itu di Filipi. Dan setiap event-event itu, setiap perkara-perkara itu membawa sukacita yang besar buat Paulus. Luar biasa. Saya mempelajari di sini apa rahasia daripada sukacitanya Paulus. Padahal dia itu sedang ada di dalam tahanan. Kasusnya dia tidak tahu bagaimana nanti akhirnya, ya. Tapi dia masih tetap sukacita. Jadi rahasianya apa? Setelah saya pelajari, ingat tadi kan saya sudah bilang, kata Kristus di pasal yang pertama ini ada 18 kali. Kata Injil ada 6 kali. Jadi kesimpulannya ketika saya pelajari, rahasia daripada sukacitanya Paulus itu adalah punya pikiran tentang Kristus. Bahasa Inggrisnya single mind. Pikirannya cuma satu. Cuma Yesus saja pikirannya. Jadi setiap perkara dikaitkan dengan Yesus. Setiap perkara selalu dihubung-hubungkan dengan Yesus. Dan itu yang membuat dia sukacita. The single mind. Dia hidup untuk siapa? Untuk Kristus. Dia hidup untuk mengabarkan Injil, ya. Tapi apa yang dimaksudkan dengan single mind? Apa yang dimaksudkan dengan satu pikiran, yaitu pikiran Kristus? Ini sebetulnya adalah sikap hati. Sikap hati. Selama Yesus itu dimuliakan, ya, dan Injil itu dibagikan, itu yang membuat dia sukacita. Ingat, selama Yesus dimuliakan dan Injil dibagikan, itu yang membuat dia sukacita. Dan kalau kita melihat di ayat 1 sampai ke 11 ini, keadaannya dia pada saat itu di dalam tahanan justru dikuatkan oleh apa? Oleh persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tadi kan saya sudah bilang, dia itu ada di dalam rumah tahanan di mana orang-orang bebas untuk mengunjungi dia. Jadi di situ ada persekutuan dengan saudara seiman. Atau mungkin kalau dia sedang sendiri, dia mengingat persekutuan dengan saudara seiman pada pelayanan-pelayanannya yang dahulu. Jadi itu yang membuat dia sukacita luar biasa. Dan bukan itu saja, nanti kita melihat tulisannya dia, bagaimana dia ingin meningkatkan supaya Injil itu bisa dikabarkan, ya, kemana-mana. Luar biasa. Mari kita lihat ayat kelima, kita lanjutkan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Seperti tadi yang saya sudah katakan, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan partnership, ya. Jadi kemungkinan besar di ayat 5 ini dia itu membicarakan tentang persekutuan financial fellowship, persekutuan financial. Kenapa saya bisa bilang begitu? Mari kita melihat Filipi 4, ya. Dia ngomong lagi di sini, Filipi 4 ayat 14 sampai ke 19. Saya tunggu ya, saudara buka ya. Ayo, perlu ini buka Alkitab.
Filipi 4 ayat 14 sampai 19. Saya baca ya. Saudara juga ikut baca di dalam hati ya. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Dengan kata lain, aku waktu mulai pelayanan pertama tidak ada yang ngasih uang selain kamu, orang-orang Filipi. Ya, ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, yaitu bantuan finansial. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, dengan kata lain, gereja Filipi adalah satu-satunya gereja yang memberikan Paulus bantuan keuangan untuk membantu Paulus dalam pelayanannya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan baca di ayat yang ke-6. Akan pemberian uang ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dengan kata lain, mereka orang-orang Filipi yang sudah diselamatkan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yaitu memberikan bantuan keuangan kepada Filipi. Jadi jangan salah ya, bukan karena mereka membantu mereka diselamatkan, tidak. Ingat, keselamatan hanya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam kita ketika kita percaya kepada anaknya, yaitu Kristus Yesus. Kalau saudara baca di Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, jadi orang-orang yang sudah percaya itu memberi dan taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dengan kata lain, kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia Allah. By grace we are saved. Ya, bukan pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan itu pun Allah yang memberikan kemauan itu kepada kita. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa Paulus mengingat saudara-saudara seiman ada di dalam pikirannya, dan itu membuat dia sukacita. Karena apa? Karena Yesus dimuliakan dan karena Injil disebarkan. Jadi saudaraku, saudara kalau mengalami satu kesusahan, satu keadaan yang tidak enak, ingatlah Yesus. Ingatlah apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, buat saudara dan saya. Ingatlah apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan di kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Dengan mengingat itu akan membuat kita sukacita, karena kita punya single mind, pikiran yang satu, yaitu pikiran kita itu hanya ditujukan kepada Yesus. Maksudnya apa itu? Ya, single mind itu. Maksudnya ketika kita itu belajar, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita ketemu orang, motivasi kita itu adalah untuk
kemuliaan Tuhan Yesus. Baik di dalam nego bisnis sama orang, bekerja sama satu perusahaan, motivasi kita, sikap hati kita itu untuk memuliakan Tuhan, ya, dan menjadi terang dan kesaksian. Itu motivasi. Mari teman-teman kita belajar dari kehidupan Paulus, ya. Mari kita lanjutkan lagi. Tadi dikatakan I have you in my mind. Ada kamu dalam pikiran saya. Sekarang ada kamu dalam hati saya. I have you in my heart, ya. Ayat 7 dan 8. Kita baca ayat 7 dan 8. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Luar biasa ya. Ini lebih dalam lagi loh. Kalau tadi kan cuma ada di dalam pikiran. Bisa saja kita tuh lagi mikir orang, atau kita memikirkan dia sesaat, atau kita memikirkan saudara seiman kita yang lagi kesusahan sesaat. Tapi tidak ada di hati loh. Kalau ini Paulus lebih dalam lagi. Bukan saja mereka ada di dalam pikiran, tapi mereka itu ada di dalam hati. Hatinya Paulus. Jadi ini itu lebih dalam lagi, ya, sikapnya Paulus terhadap orang-orang di Filipi pada saat itu. Nah, kita tahu kasih di antara sesama orang Kristen itu perlu dipererat, ya. Kalau kita pergi persekutuan setiap minggu atau kita ke Bible study setiap minggu, lama-lama kasih di antara saudara seiman itu makin erat. Karena apa? Kasih itu adalah satu bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan, ya. Bukan itu saja, kasih juga satu bukti bahwa kita itu sudah diselamatkan. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-14. Saya baca ya. Oke, saya tunggu. Ayo, saudara juga buka. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu kita sudah diselamatkan. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Jadi bukti daripada keselamatan kita itu juga kalau kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Oke, jadi di sini kita melihat ternyata mengasihi sesama kita, terutama saudara kita di dalam Tuhan, itu adalah salah satu daripada bukti kita sudah diselamatkan, ya. Nah, kita melihat ada kata-kata kamu semua. Sebentar ya, saya membaca ini soalnya bahasa Inggrisnya tuh you all. You all. Ya. You all. Dikatakan berarti kamu semua. Kalau bahasa Indonesianya cuman kamu. Tapi kalau bahasa Inggris you all. Kamu semua. Di dalam surat Filipi ini hanya 4 pasal, ya. Paulus banyak sekali menulis you all. Kamu semua, kamu semua. Dengan kata lain, dia tidak mau satu orang pun ketinggalan. Dia mau menyebut semua orang-orang percaya di Filipi. Semuanya, tidak ada satu pun yang ketinggalan. Nah, buktinya apa kalau Paulus itu mengasihi mereka? Padahal dia kan ada di penjara. Oke, salah satu bukti dia mengasihi mereka adalah Paulus ini sekarang ini menderita juga gara-gara dia mengabarkan Injil dan juga gara-gara orang-orang Kristen itu di persecution, ya, di Filipi itu. Di dalam Efesus 3 ayat 1 dikatakan dia adalah prisoner of Jesus Christ, ya. Prisoner itu tahanan. Tahanan Yesus Kristus,
untuk orang-orang yang bukan Yahudi di dalam Efesus 3 ayat 1. Jadi kalau kita melihat dari sini, karena Paulus itu nanti akan naik banding ya, akan masuk ke pengadilan, otomatis di dalam pengadilan itu kekristenan itu akan dibicarakan oleh Paulus, betul nggak? Dia ditangkap ini gara-gara dia itu mengabarkan Yesus kok. Jadi kekristenan itu akan dibicarakan di sidang, di depan orang-orang official di Roma, di dalam pengadilan di situ. Karena apa? Filipi itu adalah salah satu jajahan daripada Romawi pada saat itu, ya. Jadi keputusan sidang itu akan mempengaruhi kelangsungan gereja di Filipi. Jadi Paulus itu berdiri di sidang nanti ini, dia akan berbicara tentang kekristenan. Itu salah satunya juga untuk membela orang-orang Kristen yang ada di Filipi pada saat itu. Oke. Jadi dia itu menganggap kesulitannya dia tuh menganggap dipenjarakannya dia ini merupakan satu kesempatan bagaimana dia bisa membela anak-anak Tuhan, bagaimana dia bisa mengabarkan tentang Kristus ini di depan orang-orang Romawi, di mana nanti juga akan membantu orang-orang Kristen di Filipi pada saat itu. Nah, itu loh kasihnya Paulus itu luar biasa, ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya, luar biasa di sini ya. Di sini kita melihat kasih Kristus, ya, melalui Paulus. Kasih Kristus dinyatakan melalui Paulus. Dan di sini saya melihat luar biasa, ya. Paulus itu sekali lagi single mind-nya dia. Pikirannya dia cuma satu, yaitu Yesus. Dia itu punya pikiran kalau dia berdiri di depan sidang, dia bisa ngomong tentang Yesus, dia bisa mengabarkan Injil, dia bisa bersaksi tentang Yesus kepada hakim-hakim Romawi pada saat itu. Wow, waktu saya belajar ini, saya merasa luar biasa. Padahal kalau saya atau kita ada di dalam keadaan Paulus, sudah gemeter, sudah nangis, sudah berdoa, minta dilepas supaya keluar dari penjara. Tapi bukannya Paulus. Dia itu malah berpikir ini kesempatan untuk aku membela saudaraku di Filipi, dan untuk kesempatan membela Kristus dan mengabarkan tentang kekristenan pada saat itu. Luar biasa. Sekarang bagaimana dengan kita? Oke, jangankan kita mikirin saudara kita. Apa betul saudara kita itu juga dalam hati kita? Wah, saya banyak belajar dari ini. Saya juga merenung, Tuhan, apakah ibu-ibu Bible study itu juga ada di dalam hati saya? Bapak, saya ingin seperti Paulus. Bukan saja saya memikirkan ibu-ibu di dalam Bible study, tapi supaya mereka juga ada di dalam hati saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita ini benar-benar terikat di dalam kasih kita kepada saudara seiman kita? Bukan cuma di dalam pikiran, tapi kasih di dalam hati. Nah, kita melihat di sini ya. Paulus, kita baca dulu Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat 25 sampai 28. Filipi 2 ayat 25 sampai 28. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Jadi, di sini kita melihat ternyata
orang-orang percaya di dalam kota Filipi itu terus khawatir kepada Paulus, betul nggak? Karena Paulus kan di dalam penjara. Jadi mereka itu khawatir sekali. Jadi mereka itu mengirim Epafroditus ini ke Roma untuk menengok Paulus, untuk melayani Paulus. Oke? Nah, yang ditengok yaitu Paulus di dalam itu penuh dengan sukacita. Bahkan dia itu juga khawatir akan saudara-saudaranya yang ada di Filipi. Terutama dia itu tambah khawatir lagi karena apa? Karena ternyata Epafroditus ini jadi sakit. Jadi nggak bisa langsung kembali ke Filipi. Wah, saya melihat di sini luar biasa. Kasih antara Paulus dan kasih antara saudara seimannya di sana ya. Yang di Filipi khawatir akan Paulus, Paulus juga memikirkan yang di Filipi. Waduh, saya gini, Tuhan, mudah-mudahan ibu-ibu babas tadi juga mikirin saya ya. Kalau saya memikirkan kalian semua, mudah-mudahan kalian juga memikirkan saya. Kalau saya berdoa buat kalian, mudah-mudahan kalian juga berdoa buat saya ya. Jadi kasih yang ada di dalam hati kita itu makin terikat di dalam Kristus Yesus. Itu salah satu bukti atau cara bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita, memikirkan mereka, khawatir akan mereka, berdoa untuk mereka. Dan ada satu hal lagi bukti bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita, yaitu kalau kita bersedia memaafkan satu dengan lainnya. Forgive one another, saling memaafkan ya. Karena apa? Kalau kita buka 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan di atas segalanya pakailah apa? Kasih. Karena kasih itu menutupi segalanya. Kasih itu kalau bahasa Inggrisnya love shall cover the multitude of sins. Jadi kasih itu akan menutupi kesalahan orang. Kita selalu mikirin negatifnya orang, kesalahannya, keburukannya, kejelekannya. Padahal dia sudah melakukan 10 hal baik. Kalau satu hal yang tidak baik itu yang dipikirkan terus. Mari saudaraku, mari kita belajar memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, ya, apa yang benar. Memikirkan kebaikan orang lain sehingga kita bisa memaafkan dan belajar mengasihi mereka. Amin. Nah, sekarang kita belajar yang ketiga. Apa yang ada di dalam Paulus? Yang pertama tadi, kamu ada di pikiran saya. Yang kedua, kamu ada di hati saya. Sekarang yang ketiga, kamu ada di dalam doa saya. Itu di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini adalah doa Paulus supaya jemaat di Filipi menjadi dewasa. Juga doa Tuhan Yesus tentunya, supaya kita semua gerejanya, anak-anaknya juga bertumbuh di dalam kedewasaan. Saudara, kita melihat bahwa kalau kita baca di kitab Keluaran, ya, Keluaran 28 ayatnya yang ke-15 sampai 29. Di situ diceritakan imam besar di zaman Perjanjian Lama, mereka pakai baju yang khusus, ya. Ephod namanya, the ephod, ya, ada baju imam yang khusus. Dan baju imam itu kan panjang, lalu tengah-tengahnya itu seperti apron, ya, apron seperti baju memasak, ya, modelnya. Tengah-tengahnya itu ada 12 batu di tengah-tengah itu.
12 batu dengan warna yang berbeda-beda. 12 batu itu menggambarkan suku bangsa Israel. Karena di setiap batu itu ada nama suku bangsa Israel, 12 suku, ya. Nah, di situ menggambarkan bahwa dia membawa semua bangsa Israel, suku-suku itu di dalam hatinya. Dengan kasih di dalam hatinya. Makanya ditaruh di sini. Sama juga dengan Paulus, ya. Di dalam hatinya Paulus membawa jemaat Paulus. Di dalam hatinya Yesus membawa kita, ya. Bahkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Saudara, kita melihat di sini persekutuan anak-anak Tuhan yang paling dalam dan sukacita yang kita alami itu adalah ketika kita berdoa buat teman-teman kita. Kita saling mendoakan. Itu satu persekutuan yang dalam, saudaraku. Bukan saja waktu Bible study, waktu sharing, waktu kesaksian, tetapi persekutuan yang lebih dalam dan mempunyai pengalaman kasih, yaitu ketika kita saling mendoakan, ya. Seperti yang tadi saya katakan, ini adalah doa untuk pertumbuhan orang-orang Kristen di Filipi, ya. Di sini kita melihat Paulus memulai dengan apa? Dengan kasih. Dengan kasih. Inilah doaku, semoga kasihmu melimpah, ya. Di sini kita melihat doanya Paulus itu supaya jemaat itu mengalami kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan kata lain, Paulus itu berdoa supaya kasih mereka melimpah dan kasih mereka itu bisa membedakan. Oke, apa yang dimaksud dengan kasih yang membedakan? Saudaraku, kasih orang Kristen itu bukan buta, ya, bukan buta. Hati dan pikiran itu bekerja bersama-sama sehingga kita bisa membedakan kasih dan kita bisa membedakan segala sesuatu dengan kasih. Di sini Paulus itu menginginkan kawan-kawannya di Filipi itu untuk bertumbuh di dalam apa? Di dalam hal, bukan hanya kasih loh, di dalam hal supaya bisa membedakan, ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ini perlu sekali, terutama bagi anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman ini, di mana sekarang dunia sudah terbalik, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Oke? Dan kita melihat juga banyak pengajaran-pengajaran sesat yang diselubungi dengan kasih. Nah, disinilah doa Paulus mau supaya kita belajar meningkatkan kasih, supaya kasih kita melimpah, dan meningkatkan kasih supaya dengan kasih kita bisa membedakan. Kemampuan untuk membedakan adalah suatu tanda dari kedewasaan rohani. Sekali lagi saya ulangi. Kemampuan untuk membedakan adalah satu tanda dari kedewasaan rohani. Contoh, ketika seorang bayi belajar untuk berbicara, semua barang apa aja dikatakan, contoh ya, bau, bau, wow, wow, ya. Atau papa, papa, mama, mama, semua orang dipanggil papa, papa, mama, mama, ya. Dia belum bisa membedakan, oke? Atau dia kalau melihat binatang, dia tidak bisa membedakan. Tapi ketika bayi itu mulai bertumbuh, kata-katanya dia bisa tahu, ini papa, ini mama. Yang bukan papa mamanya, dia tidak panggil papa mama lagi, ya. Jadi sama juga kehidupan kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita. Ketika kita masih baru mengalami lahir baru, kita seperti bayi, kita belum bisa membedakan. Tapi ketika kita mulai pelan-pelan dewasa, didewasakan dengan apa? Dengan kasih Kristus, didewasakan dengan pengetahuan
akan firman Tuhan, didewasakan dengan pengalaman berjalan bersama Kristus, kita belajar untuk dewasa juga dalam membedakan. Oke. Bukan itu saja, Paulus juga berdoa supaya mereka itu bertumbuh di dalam karakter. Oke, di dalam karakternya. Itu Paulus itu juga berdoa supaya kita bertumbuh dalam karakter. Mari kita baca ayat 10. Ayat 10 ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, bagaimana kamu bisa memilih yang baik kalau kamu tidak memiliki karakter yang baik? Maka itu di sini doa Paulus juga supaya kita mempunyai karakter yang dewasa di dalam kasih juga, ya. Apa artinya ini? Artinya kita itu tidak menyebabkan orang lain jatuh. Itu karakter dewasa. Kita bukan menjadi batu sandungan. Oke. Dan kita kalau kita baca di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan kalau kita itu kalau sudah dewasa rohani, pada saat Yesus datang kita sudah siap untuk menerima apa? Rewardnya kita. Oke. Nah, bagaimana kita bisa melatih kita punya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu spiritual discernment, ya. Hal yang bisa membedakan di dalam kerohanian kita. Oke? Bagaimana kita bisa melatih supaya kita tahu bahwa kita dewasa? Bagaimana kita melatih kalau kita tuh bisa tidak menjadi batu sandungan orang lain? Bagaimana kita bisa melatih supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Satu yang kita bisa lihat, apakah saya ini sudah menjadi batu sandungan? Ya, kita bisa belajar banyak ketika Paulus mengajar kita soal makanan. Ya, jangan jadi batu sandungan dalam soal makanan. Itu ada di dalam Korintus ya. Kalau saya jelaskan ini bisa panjang sekali ya. Kita harus belajar untuk memikirkan orang lain ya. Jangan menjadi batu sandungan. Oke? Di situ salah satu kita bisa tahu apakah kita dewasa. Kita perlu melatih itu ya untuk belajar untuk menjadi dewasa. Melatih hati supaya kita itu tidak menjadi batu sandungan orang lain. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama ya, ayat ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi waktu dikatakan penuh dengan buah kebenaran, yaitu berarti Paulus di sini ingin kita diisi, betul nggak? Diisi dengan apa? Dengan buah-buah. Oke? Buah roh, ya kita lihat buah roh ya. Buah roh itu keluar kalau kita itu ada fellowship, persekutuan dengan Kristus. Ingat saudara kalau baca Yohanes 15 ya, ayo kita buka sebentar Yohanes 15. Karena ini penting sekali, ini doanya Paulus ini untuk supaya kita dewasa ya. Kalau kita baca Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, kita baca ayat 1 sampai 8 dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berbicara tentang buah. Satu pohon yang melekat, satu ranting yang melekat pada pohonnya supaya bisa berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Sudah jelas di sini kita tidak bisa berbuah kalau tidak mempunyai persekutuan dengan Kristus, ya. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ini. Di luar Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi pertama, kita itu harus tinggal di dalam persekutuan dengan Kristus. Karena kalau tidak ada persekutuan dengan Kristus, kita tidak akan berbuah. Yang kedua, ternyata ayat 7 mengatakan kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kalau kamu tidak tinggal di dalam Aku, Tuhan bilang firman-Ku tidak tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya mau klarifikasi sedikit, bukan berarti kalau kita anak Tuhan, pergi ke gereja, melayani Tuhan, menghafal firman Tuhan, kita minta apa saja dikasih. Oke? Minta mobil dikasih, minta rumah dikasih, minta kedudukan dikasih. Banyak preacher, hamba-hamba Tuhan yang mensalah artikan ini. Ya, saya minta maaf sebelumnya. Artinya bukanlah demikian. Artinya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang kita minta? Apakah kita akan minta mobil? Apakah kita akan minta rumah? Apakah kita akan minta barang-barang yang mewah? Tidak mungkin. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, otomatis kita mengerti isi hati Tuhan. Apa itu isi hati Tuhan? Supaya kita menjadi terang, supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita bisa mengabarkan Injil. Ya kan? Karena kita mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita mengerti isi hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, apa yang kita minta? Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Tuhan, saya mau menjadi missionary. Tuhan, saya mau melayani, buka jalan. Apa Tuhan tidak kasih? Pasti dikasih. Kalau apa yang kita minta sejalan dengan pikiran Kristus, sejalan dengan hati Bapa, sejalan dengan keinginannya Dia, itu pasti. Karena ini firman-Nya mengatakan kamu akan menerimanya. Jadi bukan berbicara mengenai hal-hal jasmani untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi ini berbicara tentang Kristus itu sendiri mengabarkan Injil, kebutuhan-kebutuhan mengabarkan Injil untuk kepentingan Tuhan itu sendiri. Jadi dikatakan kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak akan menghasilkan buah. Di sini Paulus mengatakan ada salah satu buah yang Paulus katakan, yaitu penuh dengan buah kebenaran. Kalau kita belajar Alkitab, ada beberapa buah yang dihasilkan dengan persekutuan dengan Kristus. Ya, salah satunya adalah buah roh. Buah roh itu adalah sesuatu yang diproduksi di dalam kita, yaitu apa? Karakter kita. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karakter yang memuliakan Allah. Oke. Lalu di dalam Roma 1 ayat 13, Paulus juga berbicara soal buah. Buah dalam pelayanan, ya, sesuatu yang di luar kita. Buah dalam pelayanan.
Lalu di dalam Roma 6 ayat 22, Paulus juga menulis tentang apa? Kalau kita hidup kudus, itu adalah buah roh juga. Ya, roh buah apa? Maaf ya, bukan buah roh ya. Itu juga buah, ya. Kalau kita hidup kudus itu juga buah. Buah apa? Spiritual fruit. Ya, buah kerohanian. Lalu di dalam Kolose 1 ayat 10, Paulus juga berkata tentang berbuah di dalam setiap pekerjaan. Jadi ada buah karakter, ada buah hidup kudus, ya, menghasilkan buah kerohanian, buah pelayanan, buah pekerjaan baik, dan juga di dalam Ibrani 13 ayat 15 berbicara tentang apa? Buah dari perkataan kita. Itu buah. Dan salah satunya juga buah-buah itu ada di dalam sini. Buah kebenaran. Siapa yang mengerjakan? Yesus Kristus. Untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, kalau bicara soal buah, mari kita buka lagi ya. Di dalam Yohanes 15 ya. Maaf ya, saya tutup lagi tadi. Yohanes 15 dikatakan di sini ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, Tuhan ini yang menetapkan, ya. Tuhan yang mengerjakan, ya. Supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku, ada buah yang tetap. Ya. Buah yang tetap itu buah yang bukan karbitan, bukan yang dibuat-buat. Saya kasih tahu ya, banyak anak-anak Tuhan itu yang memproduksi buah karbitan. Karena apa? Mereka hanya mau, supaya gereja saya penuh, supaya persekutuan saya penuh, supaya pekerjaanku kelihatannya berhasil, ya. Mereka hanya memikirkan hasil-hasil yang tampak saja. Itu buah karbitan. Tetapi buah yang tetap itu adalah yang diproduksi di dalam karakter kita. Oke. Yang diproduksi menghasilkan karakter ilahi dan menghasilkan pelayanan, pekerjaan baik yang apa? Yang memuliakan Allah. Karena kita tahu bahwa yang mengerjakan semua itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kita harus tahu tentang buah rohani yang dikerjakan oleh Yesus dan buah karbitan yang dikerjakan oleh manusia dalam bentuk aktivitas gereja, aktivitas religius, aktivitas keagamaan, ya. Itu yang membawa nama sendiri, tidak memuliakan Allah. Kita harus bisa membedakan. Jadi, disinilah ayat 1 sampai 11 Paulus itu mengajarkan kita, ini loh fellowship, persekutuan yang benar itu ini loh, ya. Mempunyai segala sesuatu yang sama. Saudara melihat antara Paulus dan jemaat Filipi, mereka mempunyai pikiran yang sama, ya. Jemaat Filipi kirim Epafroditus, ya, ke Paulus. Paulus juga khawatir akan mereka, mengharapkan Epafroditus ini kembali lagi. Mereka saling memikirkan. Oke. Paulus ini taruh mereka di dalam pikirannya, di dalam hatinya, di dalam doa-doanya. Ini loh persekutuan yang benar-benar. Mari, ya, teman-teman, kita belajar. Saya mendoakan saudara, saudara mendoakan saya. Kita saling, ya, saling mengingatkan, saling bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Saling memikirkan, saling taruh di hati, dan kita saling mendoakan. Amin, saudaraku.
Mari kita tutup dalam doa ya. Nanti saya akan lanjutkan kembali sesi yang kedua. Sesi yang kedua itu ada di ayat 12 sampai 26. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami boleh belajar dari kehidupan Paulus. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin Tuhan. Mengikuti jejak Engkau Tuhan. Menaruh jemaat-jemaatnya di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan mendoakan mereka. Bapa, kami sungguh Tuhan, kami mau belajar seperti dia. Tuhan, sebagai seorang saudara yang mempunyai persekutuan dengan yang lainnya, biarlah kami boleh meniru jejak Paulus ini Tuhan. Bapa, kami juga rindu Bapa untuk didewasakan Tuhan, di dalam kasih kami, di dalam hati yang bisa membedakan Tuhan, mana yang baik, mana yang buruk. Hati yang bisa membedakan, dan kami juga rindu untuk mempunyai karakter yang dewasa. Tuhan, kami tahu kami tidak mampu mengerjakan sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang akan memampukan kami, yang akan bekerja. Bahkan Engkau Tuhan yang ada di surga mendoakan kami terus. Engkau sudah mengirim penolong buat kami yang tinggal dalam hati kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.